Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang terus meluas. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerusakan rumah terus bertambah. Dari 8 kecamatan tercatat ada 1.000 lebih rumah yang rusak akibat gempa magnitudo tersebut. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang terjadi sebanyak 6 kali. Gempa susulan terakhir terjadi pada Senin malam kemarin dengan kekuatan 4,5 magnitudo. Dari data pemerintah Kabupaten Sumedang hingga Selasa siang, tercatat 1.000 lebih rumah warga yang rusak akibat bencana gempa bumi tersebut. Rumah yang rusak berada di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Tanjung Medar, Cisarua, Ganeas, dan Ranca Kalong. 1.000 lebih rumah warga yang terdampak diantaranya 808 rumah rusak ringan, 93 rumah rusak sedang, dan 103 rumah rusak berat. Sementara korban luka tercatat sebanyak 11 orang dan sudah mendapatkan perawatan di RSUD Sumedang. Satu di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Santosa, Bandung. Posisi terakhir sekarang yang terdampak gempa bumi 4,8 magnitudo ini ada di 8 kecamatan. 3 yang tadi saya sampaikan ditambah laporan terakhir itu yang masuk Ganeas, Cisarua, Tanjung Kerta, Tanjung Medar, dan Ranca Kalong. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumedang hingga tanggal 7 Januari mendatang telah menetapkan tanggap darurat bencana. Langkah selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sumedang per tanggal 8 Januari mendatang akan melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Tirtawening Kota Bandung saat ini tengah mengajukan 21.000 rumah untuk mendapatkan bantuan hibah Presiden berupa pemasangan sabungan air bersih gratis di wilayah Bandung Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di akhir masa jabatannya mengharapkan masyarakat untuk menikmati air bersih. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang mendapatkan program hibah Presiden karena telah memiliki instalasi air bersih namun belum terserap. Perumda Tirtawening Kota Bandung tengah mengajukan 21.000 rumah yang berada di kawasan Bandung Timur untuk dilakukan pemasangan air bersih secara gratis. Melalui program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, Gede Bage diharapkan dapat dinikmati oleh warga yang kesulitan air bersih. Saat ini ajuan tersebut telah selesai pada tahap administrasi dan selanjutnya menuju tahap verifikasi oleh pemerintah pusat. Pihaknya berharap seluruh ajuan hibah tersebut dapat terrealisasi seluruhnya, sehingga SPAM Gede Bage dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Nah, tentunya ini kepada masyarakat khususnya di Blok Gede Bage ya, antara Ciwastra, Margahayu, Margasari, ya, Tambaru. Ini segera manfaatkan layanan spam baru kita ya, karena di situ dipastikan tidak akan terganggu dengan pelanggan yang lain karena instalasinya tersendiri dan hanya khusus eksklusif untuk daerah situ. Insya Allah kita bisa alirkan di awal Maret ya, sehingga nanti di bulan akhir Januari atau awal Februari kita akan uji alir sehingga masyarakat bisa secara langsung menyaksikan bahwa air itu sudah sampai dan baik. Sony pun menambahkan SPAM Gede Bage tersebut dapat melayani 31.000 pelanggan. Saat ini pelanggan lama ada 10.000 dan sisanya 21.000 untuk pelanggan baru. Pihaknya berharap program ini dapat berjalan lancar meski masih ada kendala dan keluhan warga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kembali melakukan inovasi dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menghadirkan warung sembako murah di tengah kesulitan ekonomi warga. Dinamai warung sembako murah Kang Haru ini langsung diserbu warga masyarakat. Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suwandaru menggandeng warung milik warga di Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dengan menghadirkan warung sembako murah.
Menurut Kang Haru, gerakan warung sembako murah merupakan salah satu metode untuk menekan angka inflasi guna meningkatkan daya beli masyarakat. Upaya untuk tadi meringankan beban masyarakat dan juga mengantisipasi money politik yang mungkin juga bisa terjadi ya, apalagi menjelang akhir-akhir pencoblosan. Kalau yang sudah disampaikan, saya dengan beberapa teman-teman, insya Allah ada 82 titik di Kota Bandung. Dan pemerakarsanya kalau di Kota Bandung ini Kang Jeffrey, calon anggota DPR di Kota Bandung dari Dapil 4 ya. Beliau yang dengan teman-teman yang menginisiasi kegiatan ini. Pemilik warung mengaku senang dan bahagia atas bantuan dari PKS Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup. Mendukung sekali dengan adanya pangan murah, sembako murah ini. Mereka sangat terbantu dengan adanya harga pangan murah ini, sembako murah kayak beras, telur, sama minyak gitu. Mereka positif sekali gitu dengan adanya harga-harga murah seperti ini gitu. Mereka sangat terbantu dari harga karena sekarang kan harga pada naik. Jadi dengan harga ini murah gini, mereka sangat terbantu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT 05 Cipamokolan Aja Sudrajat mengatakan, jumlah warga yang menetap di daerah RT 05 sebanyak 200 jiwa dengan rata-rata mata pencaharian sebagai buruh. Dari PKS ya alhamdulillah bisa membantu masyarakat RT 5 khususnya umumnya buat warga RW 03. Harganya lebih terjangkau daripada yang lain, terutama harga beras, telur, sama minyak. Hadirnya warung sembako murah dari PKS Jawa Barat ini tentu saja dapat meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Sesuai dengan 3 program unggul PKS, yakni sembako murah, kerja gampang, dan sehat muda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Komunitas UMKM Bandung Youth Entrepreneur atau BAI berkolaborasi bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Bandung menggelar acara silaturahmi bersama para penggiat olahraga di Basecamp BAI pada Jumat lalu. Sebuah kampanye untuk mengajak masyarakat agar memiliki kebiasaan berolahraga dilakukan Bandung Youth Entrepreneur atau BAI berkolaborasi dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Bandung lewat acara silaturahmi yang digelar pada Jumat lalu. Acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memiliki kebiasaan untuk berolahraga sebagai investasi jangka panjang. Acara tersebut diisi oleh pembahasan mengenai bagaimana membangun program untuk mensosialisasikan olahraga, terutama yang dilakukan oleh KORMI. Founder BAI Aceptulu Idin atau biasa disapa Kang Acel mengatakan tujuan digelarnya silaturahmi tersebut. Pada kesempatan yang sama, Ketua KORMI Kota Bandung Denny Muktiwibawa berharap induk-induk olahraga yang ada di Kota Bandung bisa lebih baik. Dalam konteks olahraga, di sana ada yang namanya tagline. KORMI secara nasional itu punya tagline sehat, bugar, lalu kemudian gembira dan luar biasa. Untuk membangun tagline yang sangat luar biasa ini tentu saja harus didukung dengan berbagai sisi. Saya juga tadi mengajak kepada para pupuhu atau inohong dari induk olahraga masyarakat yang ada di Kota Bandung untuk bersama-sama berkolaborasi dengan kami, dengan saya di Bandung Youth Entrepreneur untuk membangun ekonomi masyarakat yang tentu saja dengan sehat, bugar, gembira, dukungannya adalah dukungan finansial, mudah-mudahan menjadikan kita luar biasa. Pada kesempatan yang sama, Ketua KORMI Kota Bandung Denny Muktiwibawa berharap induk-induk olahraga yang ada di Kota Bandung bisa lebih baik. Kang Acel ini di bawah naungan BYE, dia membawahi UMKM yang ada di Kota Bandung dan tentunya kerjasama dari UMKM ini itu bisa berlanjut di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di induk organisasi olahraga yang ada di KORMI Kota Bandung. Dengan hadirnya silaturahmi tersebut, Denny juga mengatakan pihak-pihak yang terlibat dan juga masyarakat bisa lebih intim lagi untuk saling mensupport dan mengajak pentingnya berolahraga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Gus Muhaimin Iskandar sambangi para petani di kawasan Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kemarin. Dalam kunjungan ini, Gus Muhaimin menampung aspirasi para petani di Kabupaten Bandung yang dikemas dengan tema Nitip Gus Petani Sejahtera Bersama, Amin. Rabu pagi, calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Gus Muhaimin Iskandar mengunjungi para petani Kabupaten Bandung di kawasan Stadion Sijalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, calon Wakil Presiden yang akrab disapa Cak Imin tersebut berinteraksi langsung dengan para petani. Selain kunjungan, Cak Imin banyak berdiskusi dengan para petani. Cak Imin mendengarkan keluh kesah para petani dimulai dari kelangkaan pupuk, harga pupuk yang mahal, serta harga jual sayur mayur yang rendah. Cak Imin pun menjanjikan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani untuk Indonesia yang akan datang. Selain itu, Cak Imin juga mengajak para petani agar bersama-sama mewujudkan perubahan, terutama dalam sektor kesejahteraan pangan dan petani. Para petani ini juga membutuhkan apa yang disebut sebagai bagian dari kebijakan. Jadi petani tidak hanya menerima keputusan pemerintah saja, tapi petani harus terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu petani ini harus didengar masukannya sehingga tidak lagi ada beli alat pertanian yang nggak kepakai di bawah. Banyak sekali terjadi. Kampanye supaya dipercepat masalah pupuk, terutama pupuk yang langka harus dipercepat dan mensejahterakan petani kecil. Terus harga sayur mayur supaya diseimbangkan dengan harga obat-obatan berikut pupuk. Cak Imin bertekad jika dirinya dipercaya mendapatkan amanat dari masyarakat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, permasalahan yang dikeluhkan para petani ini akan menjadi salah satu prioritas utama, sehingga para petani semakin sejahtera dan kualitas pangan di Indonesia semakin membaik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Berita penutup datang dari sebuah restoran Palestina di Manhattan, New York, dibuka saat perang Israel-Hamas baru pecah. Sempat dapat banyak intimidasi online, restoran ini justru mendapat banyak dukungan tak hanya dari komunitas Arab dan Muslim, namun juga komunitas Yahudi di New York. Selengkapnya kita simak laporan Randy Wicaksana di New York. Restoran Palestina Ayat tahun ini membuka cabang di pusat kota New York, kawasan Manhattan, setelah sebelumnya buka di kawasan pinggiran seperti Staten Island dan juga kawasan padat komunitas Arab di Brooklyn. I felt like there was a need for that because there wasn't many. I haven't seen any restaurant that's labeled Palestinian. You'll see Iranian, Persian, Pakistani, Desi, Indian, but never actually Palestinian. Abdul membuka restorannya ini hanya beberapa hari setelah serangan Hamas 7 Oktober ke Israel Selatan. Di dunia maya, tempat usahanya ini tiba-tiba mendapat banyak kecaman, utamanya dari Israel. The beginning it was bad. We were getting a lot of hate messages, one-star reviews. Sebelumnya Abdul sempat mengunggah pernyataan online soal Gaza. I just posted about how all these mothers are losing their children. I'm a brand new father. We just had a baby October 20. And I just can't imagine for a single second losing my baby now. Abdul dan istrinya mendirikan beberapa restoran Palestina di New York City, selain sebagai bisnis keluarga, tetapi juga untuk memperkenalkan apa sih Palestina kepada warga Amerika. Selain lewat makanan, Abdul juga memperkenalkan sejarah Palestina melalui dekorasi yang ada di restorannya. Seperti ada sebelah saya ini. Di luar dugaan, dukungan untuk restoran Abdul justru datang dari komunitas Yahudi sendiri. Yes, I'm Jewish. Yep, I'm Ashkenazi and Sephardic. My mom is a Jew from Libya, and my dad is Ashkenazi from Eastern Europe. Salah satu pengunjung Yahudi tak sepenuhnya menyetujui pesan-pesan di restoran ini. Meski demikian, tetap menjadi pelanggan reguler. It was a little upsetting, some of the things on the menu. I don't know if you've seen the menu. It says from the river to the sea, which does call for a Palestinian state, from the Jordan River to the Mediterranean Sea, which essentially would dismantle Israel and the Jewish state. So that I didn't love.
Meski demikian, hidup harmonis tetap jadi prioritas Michael. I think coexistence, I think dialogue, I think accepting the other, and I think just recognizing the legitimate rights of both sides to their own country and state. Pelanggan yang merupakan juga warga Yahudi ini, Lindsay Wise, penasaran soal budaya Palestina. Lindsay percaya warga Yahudi dan Palestina punya banyak kesamaan, dan makananlah yang ikut satukan mereka. Food is really important. I think coming from that place of common ground and exchanging our cultures and putting them in conversation with each other and realizing that, again, we have so much more in common than we have different. And our goals are actually much more in common than they are different. Restoran ini hadir sebagai medium perdamaian di saat ketegangan antar dua komunitas di New York ini tengah memuncak. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.